على محمد. اللهم صل وسلم. Semuanya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab menyatakan, satu, kami akan menjunjung tinggi martabat dan nama baik agama Islam serta berjuang mewujudkan terlaksananya ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ulama'ana al-kiram wa masyaikhana al-afadil, saya hormati Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Marzuki Mustamar dan para ulama, para asatiz. Yang saya hormati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang juga mantan Ketua ISNU Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur, dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur, jajaran pengurus pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, hadirin sekalian, para undangan yang berbahagia. Saya merasa bersyukur hari ini bisa hadir dalam pelantikan dan sekaligus musyawarah kerja ISNU Jawa Timur. Saya bangga karena pengurusnya tadi hampir semuanya profesor, Dulu di NU itu cari profesor itu susah sekali. Ya, tapi sekarang alhamdulillah profesor, doktor, apalagi kalau dokter Andes sudah terlalu banyak sekali, saya kira itu. Alhamdulillah. NU ini memang memerlukan sumber daya yang besar. NU organisasi besar dan NU punya tanggung jawab besar. Mas'uliyah kabirah, jam'iyah kabirah, organisasi besar dan tanggung jawab besar. NU merupakan organisasi terbesar di dunia. Dan tanggung jawabnya juga besar. Paling tidak ada tanggung jawab keumatan. Mas'uliyah ummatiyah. Ada tanggung jawab kebangsaan. Mas'uliyah wataniyah. Ada tanggung jawab kemanusiaan. Tanggung jawab global. Mas'uliyah insaniyah alamiyah. Ini tanggung jawab. Di mana kok NU itu punya tanggung jawab besar? Ya di gambarnya NU itu. Gambarnya itu kan bumi. Jadi dunia. Ya. Bukan Indonesia, tapi dunia. Dan di dunianya diikat tambang. Itu ada tulisan Nahdlatul, do-nya panjang. Dari ujung dunia ke ujung dunia didokkan dot. Artinya apa? Mendadkan dunia, artinya apa? Meng-NU-kan dunia itu.
Tentu dengan pikiran, dengan pemahaman, dengan konsep-konsep kerangka berpikir ke-NU-an. Tidak hanya untuk umat, untuk bangsa, tapi untuk global. Tanggung jawab keumatan kita, saya kira perlu kita menjaga umat. Saya nyebutnya himayah wa wiqayatul ummah. Umat harus dijaga. Dijaga dari apa itu? Dari anil afhamil munharifah, bahaya paham-paham yang menyimpang. Ya. Ada yang tekstual, hanya nas saja, selain nas enggak ada. Padahal kata Imamul Haramain, fa inna mu'zamash syari'ah anil ijtihad. Banyakan syariah itu ijtihad. Wan nas la yafi bil ushri min a'syari syariah. Nas itu tidak sampai 10% zaman beliau. Jadi tidak mungkin tekstual, hanya ayat-ayat, hadis. Tapi yang kebanyakan itu ijtihadnya. Ini paham sangat tekstualis, ya, tidak kontekstual. Nah, NU membangun paham kontekstualisasi pemahaman, ya, dalam berbagai forum. Saya dulu bersama-sama ulama-ulama, Kiai Hasan, Probulinggo, Kiai Wahid Zaini, Kiai Hamzah, itu membangun paham bagaimana kita mengembangkan pemahaman supaya kontekstualisasi pemahaman-pemahaman yang di kalangan NU. Wa anil harakatil tatarrufiyah, harakat yang ekstrim. Apa itu? Yang terlalu keras. Ini paham-paham, itu namanya itu al-ifrat, ada tafrid, ada yang sangat kurang. Nah, kita membangun harakat tawassutiyah, al-wasatiyah, yaitu harakat yang moderat. Karena itu kerja-kerja yang dikerjakan oleh Nahdlatul Ulama itu juga adalah kerja perlindungan, atau saya nyebut amaliyah, ya, wiqaiyah, amal wiqaiyah, ya, wa himaiyah. Himaiyah wa wiqaiyah, melindungi umatnya dari aspek pemahaman. Nah, itu yang kita sebut dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini paham yang wasatiyah, yang tawassutiyah. Itu adalah paham Ahlus Sunnah wal Jamaah an-Nahdhiyah. Itu sebenarnya nilai-nilai pemikiran-pemikiran kita yang harus kita kembangkan. Itu harus ada sumber dayanya. Ya, itulah profesor-profesor ini. Yang kedua itu pemberdayaan umat. Umat diberdayakan. Bagaimana pendidikannya? Bagaimana ekonominya? Ya. Jadi bagaimana umat ini kuat? Ya. Kita ingin umat ini menjadi subjek, bukan objek. Umat ini harus menjadi fa'il, ya, bukan maf'ul. Maf'ul bih. Maf'ul bih itu dia menjadi objek saja. Kalau bahasa santrinya itu jangan hanya jadi amran saja. Daraba Zaidun amran. Mukul Zaid akan amr. Jadi amr terus, kena pukul terus. Umat ini jadi amr saja. Jadi objek saja. Tapi bagaimana membangun umat ini berdaya dan menjadi subjek, menjadi fa'il, menjadi penentu. Ya. Jadi bukan hanya ada,
tapi dia berperan. Ini namanya taqwiyatul ummah, yang penguatan umat di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, ini harus difikirkan. Ya, di umat kita ini, ya sekarang umat NU itu kan banyakannya yang du'afa ini. Banyak yang du'afa, fukara ini kan. Ya bangsa. Nah ini harus dibangun kita, diberdayakan. Ya, kita kan supaya jangan meninggalkan anak cucu yang lemah. Yang lemah itu yang jadi objek terus. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaknya khawatir mereka meninggalkan anak yang lemah-lemah. Apanya? Akidahnya, apanya? Pendidikannya, apanya? Ekonominya, semua aspek-aspek itu. Ini saya kira tanggung jawab keumatan yang menjadi pekerjaan besar, PR besar bagi kita. Ini diperlukan sumber daya manusia yang besar. Terhadap tanggung jawab nasional, kebangsaan dan kenegaraan, kira NU sudah punya sikap sejak awal, sejak perjuangan untuk membela kemerdekaan. Prinsip kita hubbul watan minal iman. Cinta tanah air daripada iman. Nah itu yang diimplementasikan oleh para ulama dulu itu, sehingga lahirnya fatwa jihad itu karena kita punya prinsip hubbul watan, untuk mengorbankan, bahkan siap mengorbankan jiwanya demi cinta tanah air. Kalau bahasa di NU kan apa itu? NKRI harga mati. Nah, itu saya kira. Indonesia sekarang menghadapi apa yang kita sebut ya Indonesia emas tahun 45. Ini Indonesia yang maju dan sejahtera. Indonesia maju itu tidak mungkin begitu saja berjalan, tapi harus dibangun, memerlukan sumber daya yang handal, dan NU harus mengambil peran, ya, harus berkontribusi optimal dalam mewujudkan bukan saja Indonesia merdeka, mempertahankan Indonesia dengan fatwa jihadnya, tapi juga kita ingin berkiprah, berkontribusi besar dalam rangka mewujudkan Indonesia emas ya 2045. Ini saya kira siapa yang bertanggung ini ISNU. Saya kira ini tanggung jawab ISNU. Ya, ISNU. Kemudian tanggung jawab global, saya kira kita semua sudah tahu. Ya. Tantangan besar yang kita hadapi setidaknya ada 4 hal ya yang kita hadapi itu. Pertama, masih terjadinya peperangan. Peperangan yang menimbulkan penderitaan bagi rakyat yang tidak berdosa. Memicu krisis pangan dan energi, menaikkan tensi global, memunculkan persoalan pengungsi, dan menjadi tantangan bagi diplomasi Indonesia. Yang kedua, perubahan iklim yang kian hari kian terasa dampaknya dan menuntut langkah-langkah segera untuk menyelamatkan masa depan bumi dan umat. Yang ketiga, pandemi COVID-19 belum sepenuhnya pulih. Bahkan akhir-akhir ini ada tendensi COVID naik kembali. Ini berarti kita harus berhati-hati,
baik dalam menyusun kebijakan maupun dalam perilaku kesehatan. Yang keempat, pesatnya kemajuan teknologi dan penggunaan kecerdasan buatan yang mesti diimbangi dengan kebijakan yang efektif, literasi, agar fenomena ini membawa maslahat bagi umat. Ini saya kira masalah-masalah ya yang kita hadapi. Jadi masalah umat banyak masalah kebangsaan masalah. Bangsaan ini masalah kemiskinan masih ada. Ada masalah stunting, ada masalah-masalah berbagai macam hal itu. Jadi modal utamanya untuk menjawab berbagai persoalan yang tadi saya kemukakan adalah sumber daya manusia yang capable. Nah, NU harus mengambil peran di sini, ya, harus mengambil peran. Kenapa? Karena NU adalah organisasi besar dan NU adalah punya tanggung jawab besar baik keumatan, kebangsaan, dan juga kemanusiaan. Hadirin sekalian, tetapi ilmu itu kan cuma alat. Ilmu itu wasilah. Al-ilmu wasilah itu. Ya. Nah, yang lebih penting itu yang memiliki ilmu itu. Ini harus punya jiwa yang bersih. Kalau jiwanya kotor, ilmu itu bisa disalahgunakan. Dan bahaya yang ditimbulkan oleh orang yang punya ilmu, tetapi hatinya kotor, bahayanya lebih besar. Kalau orang biasa itu bahasanya cuma satu kecamatan, dia bisa berdampak nasional, bisa berdampak global. Jadi ilmu itu bisa bermanfaat, bisa maslahat. Oleh karena itu NU sangat mementingkan masalah jiwa ini. Ya. Kenapa? Karena jiwa manusia ini atau an-nafsu itu selalu mengarah kepada kejelekan. Nah, innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu selalu kecenderungannya itu membawa ketidakbaikan. Nah, kalau ketidakbaikan itu tidak terkendali dan dia punya ilmu, itu malapetaka. Memang tidak sama orang yang punya ilmu dengan yang tidak punya ilmu. La yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Orang yang tahu dan orang yang tahu itu tidak sama. Makanya yang sarjana dengan bukan sarjana harus beda. Jangan sarjana sama kayak orang bukan sarjana. Ya, dalam mengambil kesimpulan itu dia harus akademik. Dia harus membandingkan mana yang terbaik daripada ini itu. Tidak asal comot gitu loh. Nah, ini kadang-kadang sarjana tapi cuma nyomot saja. Makanya Allah mengatakan wala yatta'izu illa ulul albab. Tidak bisa mengambil pelajaran kecuali yang punya hati yang akal yang sehat. Al-uqulu safiyah, akal yang safi, aklun safin. Ya, yang sehat atau aklun khalis, akal yang sehat ditambah dengan qalbin salim, hati yang bersih. Akal sehat, hati yang bersih. Ini namanya ulul albab itu begitu. Ulul albab itu. Ulul albab itu bukan hanya sekedar punya ilmu, sainsis, pengetahuan, tapi punya al-aqlun
safiyun, khalisun, wa qalbun salim. Hati yang. Nah, itu makanya NU menyeimbangkan bahwa otaknya, kemudian juga hatinya. Hadirin sekalian, di dalam Al-Quran banyak sekali itu, ya, semacam berita-berita tentang orang punya ilmu ini. Salah satunya misalnya, watlu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan wa kana minal ghawin. Bacakan Muhammad kepada mereka cerita orang yang dapat ayat-ayat kami, punya ilmu. Fansalakha minha, kemudian dia melepaskan diri dari ilmu itu. Kata orang Jawa itu apa? Nyelungsumi, ya. Artinya melepaskan kayak ular itu. Dia sudah dibangun, dipakai pakaian ayat kami, tapi dia melepaskan diri. Nah, ketika dia melepaskan diri dari ayat-ayat Allah itu, fa'atba'ahu syaitan, dia diikuti oleh setan. Nah, terus didorong oleh setan, diikuti. Fakana minal ghawin, dia termasuk orang sesat. Dia punya ilmu, tapi dia sesat karena dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Kemudian apa kata Allah? Walau syi'na la rafa'nahu. Kalau saya mau, pasti akan saya angkat dia. Tapi Allah mengatakan walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu. Hanya sayang dia lebih memilih urusan dunia. Akhlada ilal ardi itu mengekalkan di urusan ke dunia, kebumian, keturaban. Jadi kepada jasad yang turabiyahnya, yang ilal ardi, ya, kepada masalah keduniaan, kemudian dan mengikuti keinginannya yang rendah, wattaba'a hawahu, sayang. Jadi dia punya ilmu, melepaskan. Famathaluhu kamathalil kalb, orang seperti itu seperti anjing, in tahmil alaihi yalhaz au tatruku yalhaz. Kamu halau dia menjulurkan lidahnya, kamu biarkan juga menjulurkan lidahnya. Famathaluhu, katanya itu apa? Seperti orang-orang yang kadzabu bi ayatillah. Ini sama dengan orang yang membohongkan ayat-ayat Allah, ya. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakanlah berita-berita ini supaya mereka berpikir. Jadi itu. Ini ayat ini kalau menurut tafsir itu ini ayat yang Ibnu Ba'urah, Bal'am Ba'urah. Tetapi sebenarnya ayat ini hanya menggambarkan ada orang-orang seperti Bal'am Ba'urah. Kalian jangan seperti Bal'am Ba'urah, diberikan ayat, kemudian melepaskan diri, tapi dia lebih mencari urusan duniawi, kemudian dia disesatkan oleh setan. Maka itu orang seperti itu orang yang tersesat jalan. Ilmu dan jiwa ini, ya itulah harus aklun, safin, akal yang sehat, wa qalbun salim, dan hati yang bersih. Hadirin sekalian, nah sumber daya manusia seperti ini yang kita perlukan banyak bagi Nahdlatul Ulama. Karena prinsip Nahdlatul Ulama seperti yang saya katakan, organisasi ini jam'iyatu islahid, organisasi perbaikan. Dan perbaikan itu akan terus berkelanjutan. Ya, saya sering nyebutnya dengan al-islah ila ma huwal aslah, tsummal aslah fal aslah. Jadi perbaikan yang kita lakukan itu berkelanjutan. Continuous improvement. Ya, terus.
berlanjut saja. Tanpa. Karena NU adalah, kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, jam'iyatu islahin, organisasi perbaikan, dan perbaikan adalah berkelanjutan, al-islah ila ma huwal aslah tsummal aslah fal aslah. Disinilah saya kira tanggung jawab besar NU yang tugas besarnya itu ada di pundak ISNU. Jadi ISNU ini adalah kekuatan NU itu ada di ISNU. Ashabul uqul, yang punya pikiran-pikiran dan punya hati yang sehat, akal yang sehat, hati yang bersih, dan di tangan kalian semua NU mengharapkan peran perbaikan yang berkelanjutan ke depan, karena al-islah itu memang adalah khittahnya Nahdlatul Ulama, khittahnya para ulama, khittah al-anbiya. Para nabi itu khittahnya ya perbaikan, al-islah. Seperti dikatakan oleh Nabi Allah Ibrahim, oleh Nabi Syu'aib, in uridu illal islah. Saya tidak menghendaki apa yang saya ucapkan, apa yang saya gerakkan, apa yang saya kerjakan, in uridu illal islah, kecuali perbaikan. Itulah tugas Nabi, tugas ulama, tugas NU, dan tugas itu ada pada ISNU, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Saya ucapkan kepada pengurus ISNU Jawa Timur, selamat bekerja, selamat berjuang, selamat berjihad. Ya, jihad kita di sini. Jihadnya dulu Hadratus Syekh mengusir Belanda. Jihad kita di sini, membangun umat, membangun bangsa, dan membangun kemanusiaan secara keseluruhan, secara global. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. In uridu illa al-islah wa ma taufiqi illa billah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.